Sonia Aprilia dan rekan saya Najna Diba ingin menjelaskan dua judul mengenai yang pertama aset tetap dan yang kedua aset tidak berwujud. Nah, saya sendiri Sonia Aprilia ingin menjelaskan 3 poin mengenai aset tetap. Yang pertama, apa sih itu aset tetap? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat disusutkan dalam aset tetap tersebut. Nah, yang ketiga, metode-metode apa saja yang dipakai dalam aset tetap. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin tersebut. Yang pertama, apa sih itu aset tetap? Aset tetap ialah aset yang berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang yang dimiliki perusahaan tersebut guna menunjang kegiatan dalam perusahaan tersebut dan yang perusahaan tersebut memiliki tujuan. Nah, yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat disusutkan dalam aset tetap. Yang pertama, faktor fisik dan yang kedua, faktor fungsional. Nah, faktor fisik itu harta tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya tahan yang terbatas. Harta tetap itu sendiri yang bersangkutan akan mengalami aus karena setiap harinya dipakai terus-menerus dan akan mengalami kerusakan. Nah, yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional itu yang membatasi umur aktiva tetap antara lain ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu dan adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap yang bersangkutan tidak ekonomis lagi dipakai. Nah, pada poin ketiga, saya akan menjelaskan metode-metode yang dipakai dalam aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus atau dalam bahasa Inggrisnya straight line depreciation, yaitu perhitungan dalam metode ini di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis dan akhir tetap tersebut. Nah, rumusnya itu ada 2, yaitu dengan menggunakan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai sisa. Nah, yang pertama itu rumusnya menggunakan nilai sisa, yaitu rumusnya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, yang kedua yaitu tanpa nilai sisa, yakni di mana penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, yang kedua, metode penyusutan saldo menurun atau dalam bahasa Inggrisnya double declining balance, yaitu penetapan dalam metode saldo menurun berdasarkan persentase tertentu dapat dihitung dari harga buku pada tahun saat itu. Besaran persentase penyusutan 2 kali persentase dari metode garis lurus. Nah, rumusnya itu depresiasi sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali harga perolehan nilai sisa. Nah, yang ketiga yaitu metode penyusutan jumlah angka tahun, di mana metode ini dapat digunakan dengan memperhitungkan besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun dan jumlah semakin menurun, di mana rumusnya yaitu depresiasi sama dengan sisa umur penggunaan dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan nilai sisa. Yang keempat yaitu metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours, yaitu beban penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, rumusnya itu ada 2, dengan per tahun dan per jam, yaitu rumus dalam per tahun yakni biaya penyusutan per tahun sama dengan jam kerja yang dapat tercapai dikali tarif penyusutan dibagi jam. Nah, yang kedua tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi jam kerja penggunaan aset tetap. Nah, yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output,
di mana metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, rumus itu ada dua, yakni yang pertama beban penyusutan per tahun dan yang kedua tarif penyusutan per satuan produk. Nah, beban penyusutan per tahun itu rumusnya sama dengan jam satuan produk dikali tarif penyusutan per produk. Nah, yang kedua tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi total produk yang dihasilkan. Nah, dalam tanda ini saya tanda baginya kurang ke bawah ya gitu. Nah, yang di sini saya mempunyai contoh soal mengenai dengan metode garis lurus, yaitu PT Full Color membeli sebuah mesin untuk kegiatan operasional perusahaan seharga 10 juta. Taksiran nilai residu sebesar 1 juta. Jika ditaksir umur manfaat mesin itu yaitu 5 tahun. Hitunglah nilai penyusutan untuk tiap tahunnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam metode garis lurus itu rumusnya kan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Karena di sini ada nilai residu, jadi kita pakainya pakai rumus yang ada nilai residunya. Nah, sama dengan harga perolehan. Harga perolehan itu dari perusahaan tersebut berapa? Di atas kan udah ditentuin 10 juta. Nah, jadi harga perolehan itu 10 juta dikurang nilai residunya. Nilai residu itu kan 1 juta, nilai sudah ditentuin di dalam soal ini. Nah, 1 juta dibagi umur ekonomis. Umur ekonomis itu kan 5 tahun, jadi 9 juta dikurang 10 juta dikurang 1 juta sama dengan 9 juta dibagi 5 itu umur ekonomis. Nah, sama dengan 1 juta 800. Nah, pada video tentang aktiva tetap ini segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, setelah video kali ini akan dijelaskan sama Nafis Najibah tentang aktiva tidak berwujud. Halo, nama saya Nafis Najibah Mampuro. Saya di sini ingin menerangkan tentang aset tidak berwujud. 5 hal yang harus kita ketahui tentang aset tak berwujud. Pertama, apa itu pengertian aset tak berwujud? Yang kedua, apa saja karakteristik aset tak berwujud. Yang ketiga, klasifikasi apa saja yang terdapat di dalam aset tak berwujud. Yang keempat, pencatatan apa saja dalam penilaian aset tak berwujud. Yang kelima, dalam aset tak berwujud, hal apa saja yang dapat dipertukarkan. Yang pertama itu pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tak berwujud mungkin timbul dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua itu dari perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga itu penjualan tertentu seperti franchise dan lease. Berikutnya itu karakteristik aset tak berwujud. Karakteristik aset tak berwujud yang pertama itu kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Yang berikutnya, klasifikasi aset tak berwujud. Yang pertama, cara akuisisi, manner of acquisition. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain atau dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi. Yang kedua, dapat diidentifikasi, identifiability. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya. Contohnya hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aset tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat ditukarkan dari nilai aset yang berhubungan dengannya. Yang berikutnya itu dapat dipertukarkan, exchangeability. Beberapa aset tak berwujud dapat diidentifikasi, dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain dapat dipertukarkan. Contohnya termasuk hak paten, merek dagang, dan wiralaba.
Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi ini secara terpisah terlepas dari perusahaannya. Yang berikutnya adalah periode manfaat yang diharapkan. Beberapa aset tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau dalam jangka waktu panjang. Yang keempat itu pemanfaatan dan penilaian aset tak berwujud. Pertama, dengan cara mencatat biaya pembelian aset tak berwujud sesuai dengan prinsip biaya. Aset tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas saat ini. Yang kedua, mencatat biaya aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penurunan nilai aset tak berwujud. Jika jumlah yang tidak didiskontokan atas arus kas masuk yang diharapkan dari pengguna aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi lebih kecil dari nilai buku yang belum dimortisasikan, maka aset tak berwujud disesuaikan ke nilai wajarnya. Yang kedua itu pelepasan aset tak berwujud. Ketika sebuah aset tak berwujud dijual, dipertukarkan atau dilepaskan, biaya yang belum diamortisasi harus dihilangkan dari akun keuntungan atau kerugian pelepasan, diakui dan dicatat. Jenis dari aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran atau produk atau jasa adalah seperti nama dagang atau merek dagang. Yang kedua, aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Aset tidak berwujud terkait pelanggan dihasilkan dari hubungan perusahaan dan pihak luar. Yang ketiga, aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni. Keiso et al. menjelaskan, aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni terdapat hak cipta melindungi hak kepemilikan ini. Yang keempat, aset tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Bentuk umum dari aset tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak adalah waralaba, franchise, yaitu lisensi, izin bangunan, hak siaran, kontrak jasa, atau pasokan yang keseluruhan merupakan hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Yang kelima, aset tak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Aset tak berwujud yang berhubungan dengan teknologi berkaitan erat dengan inovasi dan perkembangan teknologi, seperti halnya paten. Yang keenam itu ada goodwill. Goodwill adalah sisa, kelebihan biaya atau nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dan diakuisisi, sehingga goodwill hanya dapat diidentifikasi pada bisnis secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual usahanya. Dan yang terakhir adalah aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Pertama ada hak paten, kedua ada hak cipta, yang ketiga merek dagang atau nama dagang, yang keempat franchise atau lisensi, yang kelima leasehold, yang keenam perizinan, yang ketujuh hak penggandaan, yang kedelapan biaya organisasi, yang ke-9 goodwill, yang ke-10 biaya research dan pengembangan.